Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, bismillahirrahmanirrahim. Di antara hak-hak persaudaraan karena Allah adalah sebagai berikut. 1. Saling tolong-menolong dengan harta. Masing-masing sahabat memberikan pertolongan jika sahabatnya membutuhkan, yang mana dinar dan dirham keduanya. 1. Tidak ada perbedaan antara keduanya, seperti apa yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketika datang seorang kepada beliau, lalu ia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku bermaksud menjadi saudaramu karena Allah." Maka Abu Hurairah bertanya, "Apakah engkau tahu apakah kewajiban persaudaraan itu?" Ia berkata, "Jelaskan kepadaku." Beliau menjelaskan, "Engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku." Orang itu menjawab, "Aku belum bisa mencapai tingkat seperti itu." Beliau berkata, "Jika begitu, pergilah dariku." Kedua, hendaknya masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya, memenuhi keperluannya, dan lebih mementingkannya daripada dirinya sendiri. Selalu memperhatikan keadaannya sebagaimana perhatiannya pada dirinya sendiri. Mendahulunya artinya keluarga dan anak-anak. Tiga ia menentukan keadaannya. Jika sahabat itu niscaya dia segera menjenguknya. Jika sibuk, ia memberikan bantuan. Jika lupa, ia mengingatkannya, menyambutnya dengan lapang dada dan wajah berseri-seri. Jika ia dekat, memberinya tempat apabila ia hendak duduk dan menyimak pembicaraan apabila ia berbicara. Ketiga, menjaga lisan darinya kecuali untuk kebaikan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak menyebut-nyebut aib kekurangan sahabatnya dikala ia tidak bersamanya atau dikala ia hadir, dan juga tidak mencari-cari apa yang menjadi rahasianya, tidak pula berupaya mencari tahu tentang apa yang disembunyikan dalam dirinya. Maka apabila ia melihatnya sedang berjalan menuju tempat hajat atau keperluannya, ia tidak lancang meminta untuk membeberkannya dan tidak pula berupaya untuk mengetahui sumber asalnya. Selalu bersikap lembut kepadanya. Bila memerintah sahabatnya berbuat kebaikan atau bila melarangnya berbuat mungkar, tidak menentangnya di dalam berbicara dan tidak mendebatnya, serta tidak pula mencari atau memakinya karena sesuatu. Kemudian keempat, mengucapkan ucapan yang baik kepadanya, sebagaimana ia suka ucapan itu untuk dirinya. Maka dari itu seorang muslim memanggil sahabatnya dengan nama yang sangat ia sukai, selalu menyebut kebaikannya, baik di saat ia ada maupun tidak. Ia sampaikan pujian orang kepadanya dengan menampakkan kebahagiaannya karena pujian itu tidak terlalu panjang dalam menasihatinya sehingga membuatnya bosan, dan tidak pula menasihatinya di hadapan orang banyak, karena yang demikian itu dapat mempermalukannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi, maka sesungguhnya ia telah menasihatinya dan menghiasinya. Dan barang siapa yang menasihatinya secara terbuka, maka sesungguhnya ia telah membongkar aibnya dan menjatuhkan kehormatannya. Kelima, memaafkan kekhilafan dan kesalahannya, menutup aibnya dan berbaik sangka kepadanya. Jika ia melakukan kemaksiatan secara sembunyi atau terang-terangan, maka ia tidak memutus cinta kasihnya dan tidak pula mengabaikan persaudaraannya. Akan tetapi ia menunggunya bertaubat. Namun jika ia tetap
terus melakukan kemaksiatan, ia boleh memutuskan hubungannya atau tetap menjaga persaudaraannya dengan tetap memberinya nasihat dan teguran-teguran dengan harapan ia mau bertobat kepada Allah. Abu Ad-Darda berkata, apabila saudaramu berubah sikap dan tidak seperti dahulu, maka jangan engkau tinggalkan dia karenanya sebab saudaramu itu kadang bengkok dan kadang lurus. Yang keenam, memenuhi hak-hak persaudaraan kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatannya, karena memutus ikatan persaudaraan dapat menghapus pahalanya. Dan jika sahabatmu meninggal, hendaknya persaudaraan dipindah kepada anak-anaknya dan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjaga persaudaraan dan sebagai tanda kesetiaan kepadanya. Rasulullah sangat memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya, dan ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, innaha kanat ta'tina ayyama hadijatan wa innaka ramal ahdi minad din. Sesungguhnya wanita tua itu biasa datang kepada kami ketika Khadijah masih hidup. Dan sesungguhnya memuliakan persahabatan itu termasuk bagian dari agama. Kesetiaan adalah tidak bersahabat dengan musuh sahabat. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, apabila sahabatmu taat kepada musuhmu, maka itu berarti mereka berdua sama-sama memusuhimu. Yang ketujuh, tidak membebani dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang. Maka seorang muslim tidak berupaya memanfaatkan kedudukan atau harta saudaranya atau memaksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sebab dasar persaudaraan itu adalah karena Allah. Maka dari itu tidak pantas mengalihkan persaudaraan itu untuk mendapatkan kepentingan dunia atau menolak mara bahaya. Sebagaimana tidak boleh membebaninya, juga tidak boleh membuatnya memaksakan diri, karena keduanya merusak citra persaudaraan, menodainya dan mengurangi pahala yang merupakan tujuan dari persaudaraan. Maka seorang muslim harus membuang segala bentuk keras kepala, mau menang sendiri, pemaksaan, dan unsur kepentingan pribadi di dalam persaudaraan. Karena hal-hal tersebut mengakibatkan kegarangan yang meniadakan keramahan. Di dalam suatu asar disebutkan, ana wa atqiya'u ummati bara'u minat takallub. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku berlepas diri dari sikap memaksakan diri. Seseorang soleh berkata, barang siapa yang hilang sikap memaksakan diri, niscaya langgeng cintanya, dan barang siapa ringan sedikit permintaannya, niscaya abadi kasih sayangnya. Tanpa hilangnya sikap memaksakan diri yang melahirkan cinta dan menghilangkan kesepian dan kegarangan adalah bila sahabat bisa melakukan 4 perkara di rumah sahabatnya, yaitu makan di rumahnya, masuk ke dalam kamar kecil yang ada di situ, sholat dan tidur bersamanya. Apabila ia bisa melakukannya itu semua, maka persahabatan telah sempurna